datang di podcast On The Week by POTW. Hari ini gue mau ngebahas hal-hal yang seru banget nih. Kira-kira menurut lo apa nih hal-hal yang seru? Kayaknya kalau yang seru-seru gitu pasti kayak ada hubungannya sama game. Wah, betul tuh hubungannya tentang game. Ya memang game tuh kayak punya daya tarik sendiri gak sih, kayak bisa nemenin kita pas lagi bosan, jenuh kayak gitu guys. Ngomong-ngomong tentang game, gue mau flashback dulu nih. Boleh kali ya, gimana kalau kita setel video yang ngasih lihat nih ke kita tentang perbandingan game zaman dulu sama game zaman sekarang nih. Hampir palayung gambreng. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. And they come unstuck. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing the song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Welcome to Mobile Legends. My darkest hours, girl, I felt so alone inside of this crowded room. Different curls on the floor distracted my thoughts of you. I turn into the man I used to be. Too deep for my self-esteem. Just so I can get closer to you inside my dreams. Didn't wanna wake up and see up inside me. I just wanted to call you and say, oh baby. Waduh, lihat dari videonya udah kelihatan banget ya perbedaan dari game zaman sekarang sama zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu kan lebih fisikal gitu, kayak lebih nguras tenaga banget. Iya betul, lebih fisikal tuh. Ya, jadi tema podcast kita juga kali ini itu dunia terbuka tanpa batas. Wah, temanya kelihatannya seru ya kalau kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut, kita bakal perkenalan dulu nih. Kenalin, gue DJ Luslita dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2023. Dan di samping gue ada DJ Adrian dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2024. Nah, jadi kita di sini buat nemenin kalian ngobrol-ngobrol tentang game gitu. ngomongin tentang game. Kalian tahu nggak sih definisi tentang game itu apa? Mungkin kita bisa kali ya mendefinisikan game itu sendiri. Jadi yang gue lihat dari Wikipedia sih ya, game itu sebenarnya sesuatu yang dibikin buat main gitu. Umumnya kayak buat nyari hiburan, buat nyari senang-senang gitu. Bahkan ada yang anggap juga kalau game itu jadi karya gitu. Kayak contohnya kayak game profesional, kayak yang lebih artistik gitu. Gue setuju banget sih sama lo Dian. Kalau yang gue lihat nih ya, game itu dia bisa buat ngisi waktu luang kita, terus bisa nge-explore hal-hal yang nggak bisa kita lakuin gitu. Misalnya kayak kalau di game kan itu kan ada karakter terbang ya, terus kan kita tuh nggak bisa terbang gitu. Ya udah lu mainin aja karakter yang bisa terbang gitu. Benar, kayak game tuh kayak
ada sesuatu kesenangan yang nggak bisa kita rasain di dunia nyata gitu, bener banget. Nah, bener banget. Jadi game tuh kayak bikin kita kayak di dunia nyata tuh nggak dapat kesenangan yang ada di game gitu. Kayak kita juga bisa bikin cerita sendiri dari game. Nah Gitu. iya, gue setuju banget nih sama Ladian. Ngomong-ngomong soal cerita, pasti kan game zaman dulu tuh punya ceritanya sendiri ya. Nah, Gimana kalau kita ngebahas hal-hal yang lebih spesifik lagi mengenai game zaman dulu sama zaman sekarang nih? jadi kalau sempet tadi gue bilang kan, tadi itu game zaman dulu tuh lebih fisikal kan, maksudnya lebih nguras tenaga kayak gitu. Kalau contohnya kayak main lompat tali gitu kan, lebih banyak tenaga gitu berlompat-lompat. Kemudian kayak ini juga kan sekarang game online kan, zaman-zaman Iya, game online. Kayak game online tuh lebih teknikal gitu, kayak kita bikin strategi kan buat misalnya kayak Mobile Legends sendiri kan 5 lawan 5 tuh gimana caranya buat menang gitu. Berarti lebih seru gitu ya kalau Benar, misalkan lebih yang seru. zaman dulu ya, Benar. karena dia lebih banyak gerak ya. Kelebihan itu dia kalau game zaman dulu tuh lebih banyak gerak, terus interaksinya tuh langsung Ya, ya kan. benar. Kalau game sekarang emang lebih ke strategi gitu, Ya. terus abis itu lu juga harus mikir nih gimana caranya biar bisa menang. Dan juga tuh kalau game sekarang tuh udah digital gitu kan, Ya, udah benar. modern banget gitu. Betul. Jadi tadi kan kita udah sempat bahas perbedaan game kayak game kan. Jadi gue juga pengen tahu dong top 3 dari game masa lalu. Aduh, Gitu. berat juga nih ya. Boleh kali dari lu dulu. Sebenarnya gue banyak ya, jadi mungkin top 3 gue tuh main polisi-polisian mungkin. Polisi-polisian. Ya, karena dulu game gue tuh sering main kan sama temen-temen gue di sekitar rumah setiap pulang sekolah gitu. Bahkan mungkin sampai gue SMA gue masih main polisi-polisian. Iya, itu tuh polisi-polisi itu yang kejar-kejaran bukan sih? Bener, ada yang jadi maling sama Oh, jadi polisi maling. gitu. Biasanya kita main kalau nggak bulan puasa ya hari-hari biasa gitu. Oh, bulan puasa gitu. Seru Nah, banget tuh berarti ya. Seru banget Iya. dong. Kalau gue sendiri top 3-nya berarti yang ketiga ya. Ya benar. Urutan ketiga itu ini lempar sendal. Lempar sendal. Iya. Lu tahu kan lempar sendal yang kayak Tahu gimana? dong, tahu. Iya. Pokoknya tuh dia tuh mainan tumpuk sendal gitu. Iya. Terus nanti kita yang jaga, bukan yang jaga, lawannya itu kayak ngelempar tumpukan sendal itu. Nanti Iya. kita yang jaga itu ngebenerin tumpukan sendal itu. Jadi ya sambil ngebenerin sambil itu yang jaga sambil naik nih sendal ini. Wah, kena tuh lawannya gitu. Jadi kita lari-lari juga sama posisinya. Nah, jadi seru juga ya, kayak lebih greget gitu aja. Iya betul, lebih greget gitu. Kalau urutan kedua, kayak Mungkin sekarang. urutan kedua gue main kelereng kali ya. Oh kelereng, iya ya. Terus Kelereng tuh menurut gua karena kita di rumah juga kan kalau kelereng ngincer-ngincer punya temen kan, jadi seru aja gitu kalau misalnya kita dapat banyak terus kita mungkin gua pernah sih gara-gara itu jadi musuhan sama teman gitu. Gara-gara gua menang terus. oh gara-gara berarti lu jago dong. Ya jago Wah, dikit lah. boleh dong tuh tersebut. Adit lah ada. Iya. Kalau lu sendiri gimana nih? Kalau gue urutan keduanya adalah lompat tali sih. Lompat tali. Kalau lompat tali itu kan ada levelnya gitu ya. Iya, Terus iya. ada yang dari bawah. Terus kan semakin lu bisa ngitungin tantangannya semakin ke atas tuh. Jadi Iya. ntar dari kaki terus ke lutut terus ntar ke pinggang terus level paling atasnya itu dia kayak merdeka gitu. Oh, iya, iya. Ibaratnya talinya udah di ujung nih. Iya. Terus lu harus ngelompatin kayak ini bisa nggak ya gue ngelompatin gitu terus gue kayak aduh kayaknya susah nih gitu soalnya Tapi pas- makin tinggi. Tapi pas lompat tali itu ada bisa bikin ini kan, minta bantuan gitu. Iya kan? benar bisa. Iya. Wah lu mainin juga ya? Pernah. Oh pernah. Gue kira cewek doang. Tapi enggak sih, cowok juga ada. Waktu itu Iya. juga gue mainnya sama cowok, malah lebih jagoan cowok soalnya. Lebih tinggi. Iya betul. Ya Allah gue kayak ini gue cewek kok kalah sih sama cowok gitu. Namanya game kan. Iya betul. Oke, urutan yang ketiga nih. Urutan pertama dong. Oh iya betul, salah maaf. Urutan yang pertama lo. Kalau bola, mungkin bola bisa di ini kayak game masa kecil. Oh kalau bola, ya bisa. Kali ya? Mungkin top one gue ya, urutan pertama gue mungkin main bola kali ya di lapangan-lapangan dekat rumah gitu. Pokoknya setiap pulang sekolah atau habis asar itu kita main bola gitu sampai benar-benar lupa waktu. Pokoknya
sampai azan maghrib belum kumandang itu Masih lanjut terus gitu masih ya? lanjut, masih lanjut. Seru dong berarti. Seru Itu ada banget. ceweknya nggak? Kan bola tuh lebih spesifiknya sama cowok Ya. gitu. Ada ceweknya? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Mainnya cowok lari-larian gitu. Lari-lari, emang cewek udah bisa lari-lari kan? Bisa, cuman kalau bola kan lebih ya ke cowok. Gitu. Oh, lebih ke cowok gitu Ya, ya? benar. Iya. Kalau gua sih yang urutan pertama nih, urutan pertama gue itu adalah main petak umpet. Petak umpet. Iya, lu pernah main ini nggak? Pernah dong? Oh pernah. Lu pernah yang Pernah. jaga? Hah? Pernah yang jadi yang jaga nggak? Pernah. Iya, seru banget kan yang jaga? Seru. Iya, gue Tapi sukanya kalau main itu tuh yang ngumpet. Soalnya enak, gue bisa tinggal balik ke rumah. Oh iya. Iya. Pernah Jadi- berapa lama tuh di rumah? Sampai di dalam rumah itu berapa lama? Sampai permainannya selesai, jadi orang yang jaga itu nyariin gue, tapi gue udah di rumah pulang gitu. Terus yang lain gimana ya? Iya, yang lain pas gue besok ketemu lagi diomelin lah. Ya. Ya kali aja orang gue balik. Iya benar juga. Eh, Nah tadi kan kita udah sempat bahas top 3 game masa kecil kita kan. Iya, Nah tuh. kita beralih ke yang game masa sekarang nih. Kan game sekarang tuh banyak diomongin sama orang nih. Iya banyak Nah, tuh, karena menurut- kan emang zaman sekarang kan pasti nggak jauh-jauh kan dari Nah menurut lo apa sih yang bikin orang-orang ngomongin game zaman sekarang tuh apa yang menarik? Kalau menurut gue ya kan game tuh nggak cuma ini buat game doang kan. Ya. Pasti dia juga sekarang tuh akhirnya ini banyak loh yang game tuh bisa jadi profesi gitu. Oh iya benar. Jadi kayak yang gaming gitu kan, dia Ya. kan punya, kalau yang udah jago nih, yang udah jago banget, dia tuh punya YouTube. Terus abis itu dia pasti ngituin ke channel YouTube-nya gitu. Jadi kadang kan ada orang yang nyari tutor misalkan karakter ini gitu. Iya, Dia benar. tinggal cari di YouTube aja terus ntar langsung muncul gitu. Itu juga salah satu profesi yang dihasilkan dari kita bermain game. Iya, benar. Di streaming juga gue pernah lihat streaming game gitu, bener sih bisa jadi profesi gitu karena di streaming itu kita cuma nggak main game kan, mungkin ada yang ngedonate dari orang luar gitu kan, banyak ngedonate, jadi game juga bisa jadi sumber penghasilan gitu. Ya kan, bener kan? Itu lebih berguna sih kalau misalkan main game. Terus ini karakter dia. Kalau misalkan orang main game itu pasti dia harus menyatu sama karakternya. Kayak Ya, misalkan Mobile Legend nih Ya. kan, ya akhirnya ini pasti banyak nih yang main Mobile Legend tuh. Kayak gue juga main sih, cuma tingkatnya belum sampai ya setinggi itu gitu. Oh. Ya, terus gue tuh kan emang kalau cewek ya, Ya. pertamanya itu pasti main Mia. Ya nggak sih, Hero Mia? Main Mia. Oh iya benar-benar. Kalau cewek, Iya. kalau cewek kan Kalau orang lain mah nggak tahu. kalau cewek tuh kalau di Mobile Legends kalau nggak main Mia, Mia Aiba. ya benar. Iya kan? Betul. Iya, gue nggak apa tuh namanya, nggak pinter main hero yang lain, cuma Mia doang. Dan itu gue tuh kayak udah ngerasa apa menyatu banget yang Mia, asik bahasanya menyatu gitu. Asik. Terus menyatu banget tuh sama Mia. Jadi pas gue main hero ML ini, Iya. terus gue pakai hero si Mia. Nah gue tuh udah dibawa sama Mia sampai ke level yang ini, yang sampai sekarang gitu. Tapi di Iya. Mobile Legends lu sering-sering mabar sama temen-temen lu gitu. Iya, kadang gitu. Karena kan juga nggak ada waktu sih. Oh iya benar juga. Iya betul. Nah, jadi tadi kita sempat bahas-bahas game kan. Nah, jadi kita mungkin ada pertanyaan nih dari yang di luar layar gitu. Iya, boleh kali ya nih Boleh, dibacain bacain dulu coba. Q&A-nya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke Q&A. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk dari belakang layar. Ini nggak kerasa banget ya, udah masuk ke segmen Q&A-nya. Nah, jadi pertanyaan pertama nih buat lu. Apa pendapat lu tentang game yang sekarang bisa jadi sumber uang? Tadi kan udah dibilangin ya, kalau game itu nggak cuma buat hiburan aja, Ya, benar. kan bisa juga buat profesi. Betul. Itu kalau misalkan game yang udah jago banget, itu dia bisa ngebuat channel YouTube dan buat tutorial atau apa gitu. Dan kan dari channel YouTube itu yang misalkan yang nonton banyak, itu dia bisa dapat duit loh dari situ. Benar. Nah bisa tuh dipakai. Ya sebenarnya game tuh udah jadi industri gitu buat ya di YouTube itu jadi industri gitu. Bahkan ada turnamen-turnamen gitu Nah, nggak sih? iya, ada turnamen-turnamen gitu. Misalkan
kalau turnamen itu pasti ada pemenang sama Betul, yang kalah. Nah, betul, betul. yang menang itu dia pasti bakal dapat keuntungan yang lebih gede gitu. Kita lanjut ke Q&A yang kedua. Yang kedua itu siapa sih menurut lo yang paling terkenal di industri game saat ini? Menurut gua, kalau gua kan sering main Mobile Legends ya. Mungkin Iya. kalau di Mobile Legends itu mungkin ada beberapa yang terkenal. Bukan beberapa sih, banyak yang terkenal. Iya. Kayak Siapa tuh contohnya? kayak Just No Limit gitu. Oh, iya. Terus ada Just No Ekoju, Aura gitu. Oh, terus ada lagi nggak selain itu? Mungkin kalau buat seluruh game ya, bukan kayak sekarang tuh ada Kita Bang absen dulu, ada Fakih, ada Ilham, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada A, ada I, ada U, ada I. Winda. Pasti orang-orang udah tahu kan Bang Winda tuh siapa. Wah, pasti lah banyak yang tahu. Tuh kan, Bang Winda tuh kayak ikonnya buat di game Ya, gitu buat ikonik sekarang. banget yang kenal di game dunia game itu Bang Rida emang ikonik banget. Nah, Oke, lanjut nih pertanyaannya terakhir. Gimana sih cara memilih game yang sesuai dengan minat kalian? Oke, dari lu dulu deh. boleh. Kalau gua sendiri kan di game itu kan ada, maksudnya kita kalau download game kan ada pilihannya tuh, kalau di App Store atau enggak di Play Store tuh ada section buat milih gamenya, kayak misalnya mau strategi, mau petualangan gitu kan, kita bisa Iya, bisa aja iya, gitu. iya, juga. Misalnya kalau kita mau nyari petualangan atau RPG gitu, kita kan bisa ada tuh contohnya kayak sekarang tuh Genshin Impact gitu. Mungkin itu sih. Itu kalau salah gua, satunya. ya salah satunya. Kalau menurut gue sendiri sih cari game yang misalkan lu mau explore apa gitu, kayak lu mau explore tentang cerita, berarti bisa tuh lu cari game yang cerita. Contohnya itu ada The Last of Us, ya itu bisa dijadiin pilihan sih, soalnya itu ceritanya kompleks juga dan bisa dimainin oleh beberapa kalangan. The Last of Us tuh kayak kita main perang-perangan gitu sih. Iya, tapi dia tuh kayak cerita jadinya. Oh, gua belum Bisa. pernah main. Oh, belum pernah main Belum ya. pernah main. Kayak boleh ntar dicari di Mungkin Play Store. boleh. Nah guys, jadi kita kan udah bahas-bahas tadi tuh tentang game dari masa lalu sampai game zaman sekarang gitu. Jadi kita juga udah selesai. Jadi mungkin Oh, enggak, belum. Tadi juga kita udah nostalgia juga. Oh iya, udah selesai ya berarti. ya kita udah nostalgia bareng, udah cerita bareng tentang game gitu. Yo, jadi terima kasih teman-teman semua yang udah nonton, yang udah Dengerin perhatiin kita podcast ya, kita, iya. dengerin kita gitu. Oke. Oh ya, buat EduFriend nih ya, buat teman-teman juga, kalau kalian punya top 3 permainan zaman dulu, itu boleh ya langsung ditulis di kolom komentar. Nah bener banget, jadi kalian juga jangan lupa buat share video ini, terus jangan lupa juga buat subscribe, jangan pencet tombol like juga. Iya betul, jangan lupa ya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, see ya.